Setelah kemarin kita mendengar, Narasa dihadang oleh seseorang. Seseorang itu adalah Kalanta dan Jayeng. Narasa bertanya, "Bukankah kau orang yang tadi pagi kan?" Tanya Narasa dengan menunjuk Jayeng. "Iya, aku orang yang membangunkanmu tadi pagi," jawab Jayeng. "Kenapa kau menghadang kami?" Tanya Narasa sambil berteriak. Aku hanya mengikuti tuanku. Tuan Kalanta untuk merampas semua yang kalian bawa," jawab Jayeng dengan santai. "Kau ingin merampas semua yang kami bawa? Tidak akan kubiarkan," ucap Narasa dengan nada tinggi. "Tunggu Narasa, sepertinya mereka terlalu berbahaya untuk kalian hadapi," ucap Guru Senanta sambil menghentikan Narasa yang akan menyerang mereka. "Kalian berempat jagalah Kumbaya. Aku akan menghadapi pria yang menggunakan pedang itu," lanjutnya. "Baiklah," jawab mereka. "Di pihak musuh, kau seranglah anak-anak itu, Jayeng. Aku akan menghadapinya," ucap Kalanta. "Baik Tuan, akan kuhadapi mereka," jawab Jayeng dengan menganggukkan kepalanya. Guru Senanta pun maju sambil berkata, "Kau pasti Kalanta dari salah satu 9 kesatria pelindung negeri Toyapura?" tanya Senanta. "Ya, kau Senanta, mantan anggota Gapsesanika yang terkenal dingin tanpa belas kasih," jawab Kalanta. Tapi itu dulu," ucap Senanta. Mereka pun memulai pertarungan. Kalanta mengeluarkan pedangnya sedangkan Senanta membuka penutup matanya. Terlihat mata merah seperti milik suku Rama. Kalanta bertanya, "Apakah itu kekuatan mata merah dari suku Rama? Itu yang membuatmu terkenal manusia berdarah dingin ya?" tanya Kalanta. "Jati kau tahu mata ini ya?" "Iya, mata ini yang sering aku gunakan saat menjadi Gaptesainika," jawab Senanta. Sepertinya mudah menghadapimu yang bukan dari suku Rama dan bukan pengguna asli mata itu," ucap Kalanta. "Coba saja, aku akan mengalahkanmu," ucap Senanta dengan nada datar. Kalanta membuat jurus yang berasal dari 9 kesatria pelindung. Sementara itu, Senanta menirukan jurus itu dengan prestasi menggunakan matanya. Karena salah satu kekuatan mata merah adalah bisa menirukan sebuah jurus aura. Seketika keluar kabut tebal dari tubuh mereka. Saat itu, Senanta berinisiatif untuk menyerang dulu. Ia mengeluarkan jurus Ujvala. Ujvala adalah kekuatan berelemen aura petir berwarna putih dengan suara yang nyaring. Senanta menyerang dengan cara berlari menuju Kalanta. Kalanta menangkis jurus itu menggunakan pedang. Kalanta menyerang balik dengan cara membebaskan pedangnya. Senanta menghindar ke belakang. Sementara itu, Narasa dan timnya sedang menghadapi Jayeng. Terlihat banyak jurus tubuh pengganti milik Narasa. "Ternyata kuat sekali kau bocah. Tidak kusangka kalian bertiga yang baru menjadi Yuda bisa mengimbangiku," mata Jayeng. "Bukan kami yang kuat tapi kau yang terlalu lemah, dasar sialan," ucap Narasa. Mereka pun saling menyerang. Jayeng mengeluarkan jurus kristal is yang tajam dan menusukkan ke tubuh Narasa. Tapi kristal is itu tidak bisa mengenai Narasa. Seperti ada pusaran angin yang melindungi tubuh Narasa. Padahal Narasa tidak mengaktifkan jurus apa-apa. Kenapa tidak kena?" ucap Jayeng. "Kenapa serangannya tidak mengenaimu Narasa?" tanya Indra. "Entahlah, aku juga tidak tahu. Tapi syukurlah serangannya tidak mengenaiku," jawab Narasa. "Jati bagaimana rencananya?" lanjut Narasa menanyakan rencananya kepada Indra. "Gini, pertama jurus tubuh penggantimu menyerangnya dan disusul dengan Bima. Setelah itu kau maju menggunakan pedangmu. Lalu aku akan menyerangnya menggunakan jurus api milik suku Rama," ucap Indra menjelaskan strateginya. "Baiklah, sepertinya rencanamu bagus," ucap Narasa. Mereka pun mulai menyerangnya. Seperti rencana yang telah diucapkan Indra, jurus tubuh pengganti milik Narasa menyerang dengan melemparkan cakram beruntun. Setelah itu, semua cakram berhasil ditangkis oleh Jayeng dengan mudah. Ia pun melenyapkan jurus tubuh pengganti satu persatu. Lalu Bima pun maju. Ia merentetkan pukulannya yang khas dari suku Barama. Pukulan Bima bisa ditangkis dengan mudah. Lalu Bima dipukul dengan keras sampai ia terpental. Setelah itu Narasa berlari sambil menarik pedangnya dari tempatnya. Ia mengibaskan pedangnya dengan sangat akurat. Narasa menebaskan pedangnya ke pinggang Jayeng dan saat itu Jayeng terjatuh.
Lalu Narasa mundur sambil berteriak, "Indra!" Sekarang, Indra pun mengeluarkan bola api raksasa dari mulutnya dan menembakkan ke Jayeng. Saat itu Jayeng menghindar sambil memegangi luka di pinggangnya. Setelah itu Jayeng mengeluarkan ol hitam dari bajunya. Lalu ia memakan pil itu, seketika lukanya sembuh. Dan ia berdiri dan ia membuat cermin es berbentuk labirin. Ia bisa menembus cermin es itu. Narasa dan teman-temannya terperangkap di labirin itu. Dan Jayeng menyerang mereka dari berbagai arah. Ia menyerang Bima hingga pingsan. Lalu ia menyerang Indra tapi Indra berhasil menghindari serangannya. Dan sekarang ia menyerang Narasa dengan cara serangan beruntun dari berbagai arah. Indra melihat itu, walaupun serangan itu tidak mengenai Narasa. Tapi Narasa tetap tidak bisa bergerak. Dan Indra merasa cemas ke Narasa. Setelah itu seketika kemarahan. Indra memuncak dan Indra membangkitkan mata merah tingkat pertama miliknya. Tingkatan mata merah ada 5 tingkatan. Nanti akan dijelaskan di video berbeda. Setelah ia membangkitkan kekuatan itu, ia memukul Jayeng dari samping dan Jayeng terpental jauh dan labirin es menghilang. Setelah itu Indra berlari mengejar Jayeng yang sedang terpental. Sementara itu Narasa duduk beristirahat sebentar. Indra menembakkan bola api raksasa dari mulutnya lagi. Jayeng pun menahan jurus itu dengan tameng es yang tebal dan melemparkannya kembali. Karena Indra terdorong jurusnya yang dilemparkan kembali oleh Jayeng. Ia terkunci dan Jayeng berlari dan mengeluarkan tombak es dari tangannya. Ia menancapkan tombak itu ke perut Indra. Indra pun tertusuk dan terjatuh. Narasa yang melihat itu merasa kesal, sedih, marah. Emosi Narasa tak terbendung lagi. Ia melempar pedangnya ke arah Jayeng. Pedang itu berubah menjadi jarum-jarum kecil dan Narasa menggunakan jurus Vegasya. Vegasya adalah jurus berkecepatan tinggi yang pernah Narasa pelajari di gulungan rahasia. Narasa melesat seperti kilatan cahaya biru. Setelah Narasa ada di dekat Jayeng, ia mengeluarkan jurus berelemen aura kayu. Ia menusukkan batang kayu runcing yang keluar dari telapak tangannya. Jayeng terkena di bagian pinggang kanannya. Di sisi lain, Senanta berhasil memojokkan Kalanta. Di sekitar mereka terlihat potongan besi dari pedang mereka. Setelah itu, Senanta mengeluarkan jurus Ujvala lagi. Ia berencana membunuh Kalanta. Senanta berlari menuju Kalanta. Jayeng yang melihat itu juga berlari menuju Kalanta untuk melindungi Kalanta. Setelah itu Jayeng terkena jurus Ujvala di bagian dadanya dan menembus tubuhnya. Jayeng berkata, "Tuan Kalanta, jaga dirimu baik-baik. Aku orang yang kau anggap senjatamu rela mati demi kau. Selamat tinggal," ucap Jayeng dengan merintah kesakitan. Ia terjatuh dengan darah bercucuran. Kalanta melihat itu. Ia mengeluarkan jurus peluru air dari mulutnya. Peluru itu sangat tajam. Ia menembakkan peluru itu ke arah Senanta. Di saat peluru itu hampir mengenai Senanta, sayangnya cerita kali ini sudah selesai. Gimana menurut kalian? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, subscribe ya. Tunggu video selanjutnya.